Wow, menyalap itu. Iya, kamu tuh belum nyusuin, belum jadi ibu seutuhnya. Kamu tuh pumping pakai alat. Nik, nanti kalau kamu udah besar nonton podcast ini ya. Harus nonton di bagian ini. Parenting Story. Tadi kakak tuh sempat quotes, creating a family I wish I had. Itu boleh tahu nggak sih apa maknanya? Kenapa kok aku jadinya bikin tagline itu nggak bikinnya membuat keluarga yang bahagia? Soalnya kan kayak semua orang ya pengen bahagia, tapi bahagianya orang itu kan beda-beda ya. Terus pastinya tiap anak itu punya trauma masa lalu. Dan trauma masa lalu itu ya yang membentuk kita jadi kayak sekarang. Aku bisa jadi kayak sekarang tuh juga karena trauma masa laluku. Jadi aku di satu sisi harus bersyukur karena pernah mengalami semua itu. Tapi yang penting what to do next. Karena aku nggak cuma menyerah sama trauma itu, tapi aku berusaha buat jadi pribadi yang lebih baik. Apalagi embrace it, menerima. Terus ya udah do something about it. Apa yang bisa aku rubah. Dan juga dengan bantuan support system dan keluargaku yang baru ini, aku melihat ada harapan gitu loh. Kayak ya dengan apapun latar belakangnya, apapun histori kita, kalau kita tuh memang ada kesempatan untuk memulai baru, start new dengan keluarga kita ini, ya why not kita wujudkan mimpi kita ini. Setiap orang pasti punya lah kayak mimpi, pingin punya keluarga yang mereka idam-idamkan. Kamu pingin nggak sih kayak punya keluarga, gambaran ideal keluarga itu kan pasti beda sama aku kan? Yeah. Kan, yaitu Ada family goals. ya ada family goalsnya sendiri-sendiri. Jadi goalsku dengan goalsmu untuk hal keluarga pasti akan berbeda. Mungkin kayak zaman sekarang juga akan ada yang pingin punya anak banyak, ada yang mau child free, ya is their choice. Yes. Tapi anyway kan tetap itu keluarga mereka dan mereka berhak untuk menentukan ya mau jadi keluarga seperti apa, mereka happy-nya mau dibikin kayak apa. Makanya itu kayaknya daripada muluk-muluk bikin keluarga yang bahagia, mending ya kita encourage orang itu creating the family we wish we had. Ya, sesuai gambaranmu aja maunya gimana. Kamu pengennya kayak apa waktu kamu kecil? Kayak aku sendiri, aku tuh kayak dulu ya sedihnya tuh papa mamaku, terutama mamaku sih sibuk banget. Jadinya mungkin aku kurang banyak waktu sama mamaku tuh nggak pernah hadir waktu aku tampil di sekolah atau kayak acara-acara kayak gitu. Aku pingin gitu, kapan sih ada waktu nih? Tapi waktu itu nggak pernah datang. Tapi setelah aku jadi mama, sekarang aku ya paham. Dulu aku kayak nggak terima, aku sakit hati. Tapi sekarang aku tahu jadi mama tuh ternyata nggak gampang. Aku sendiri sekarang ternyata working mom dan aku sekarang di posisi mamaku itu. Ya kan? Kayak aku sangat paham kenapa kok mamaku melakukan itu, dan sebenarnya dia tuh juga melakukan itu pasti demi kebaikanku. Nggak ada mama yang pingin melukai hati anaknya secara sengaja. Tapi ya aku sih akhirnya mulai paham, mamaku juga manusia. Pasti ya dia tuh sudah mengusahakan yang terbaik buat aku. Aku kalau cerita ini selalu nangis sih. At that time dia tuh sudah mengusahakan yang terbaik buat aku. Jadi ya setelah pengalamanku jadi mama ini humble me down, aku bertekad aku akan jadi lebih baik. Aku at least bisa do better. Dan aku berusaha gimana caranya anakku nggak ngalamin apa yang aku alamin. Jangan sampai dia tuh mengalami luka kayak apa yang aku rasain. Gitu. Ya semoga bisa ya. It teach you something. Makanya itu lifelong goal kita sih. Setelah habis ini tuh creating the family we wish we had ini nggak gampang. Tapi aku yakin kayak kita pasti bisa. Deep sekali ya. Oke, bicara pencapaian terbaik, aku mau say congratulations dulu untuk Kak Stefani nih, karena aku baru lihat konten kakak nih ya, yang rekor muri review pompa ASI terbanyak. Wow, Menyalap dilku. wah inget banget. Nah, kakak masih inget gak sih ini udah berapa total breast pump yang kakak review sampai saat ini? Jadi aku tuh untuk rekor muri ini nge-review total 38 pompa ASI dalam 2 bulan.
dalam 2 bulan. 2 bulan, bayangkan. Itu gimana rasanya Kak? Wow. Nge-review pompa ASI sebanyak itu. Jadi kalau nge-review tuh kanan kiri bisa beda-beda pompa ASI. Iya. Aku gonta-ganti. Seru 38 pompa ASI terus dicoba dalam 2 bulan. Karena aku mungkin aku ceritain awal mulanya kali ya. Boleh. Aku tuh mungkin di mama- sekian banyak perlengkapan anak, kenapa pompa ASI juga gitu. Aku tuh berawal dari mama yang gagal DBF. Jadi mama itu pasti kan zaman sekarang itu pemerintah pasti udah menggaungkan, ayo eksklusif, ASI eksklusif. Menyusui anak itu yang terbaik, ASI itu yang terbaik. Sebagai warga negara yang baik, saya mengusahakan gimana caranya ini mau ya DBF. Terus di DBF ternyata kok ya nggak segampang itu. Dengan segala huru-hara yang ada, mengurus newborn tuh ternyata ya susah, banyak penyesuaian. Aku harus belajar ini itu. Ternyata kayak persiapanku kayaknya masih kurang deh gitu. Sesiap-siapnya kayaknya masih kurang. Akhirnya itu Another journey lagi. another journey-nya dalam menyusui itu aku susah banget di awal. Jadi DBF gagal, tapi mau nggak mau ini harus tetap dikeluarin. Oke. Dan itu jarak ngeluarinnya tuh harus kayak ini kalau nggak sekarang nggak bisa, nggak kapan lagi gitu. Akhirnya aku terpaksa harus belajar pumping. Karena kadang anaknya tiap kali mau nyusu, anaknya nggak mau nolak atau ternyata nggak bisa ngosongin. Anaknya tuh nggak bisa ngenyot sampai habis, mungkin perlekatannya salah. Jadi akhirnya tetap sakit. Oke. Aku ini sakit. Akhirnya gimana cara ngeluarinnya? Masa tak sedot sendiri ya nggak bisa. Iya, Mau pakai pompa manual capek. Mhm. Terus mau dipijit laktasi sakit. Sakit, Jadi aku udah pernah ngerasain pijit laktasi, aduh nggak mau lagi gitu. traumatika. Setelah lagi bisa, nggak perlu manggil orang buat pijit laktasi, gimana caranya? Ya wis aku coba pumping. Dari pumping ternyata nggak semudah itu juga. Harus, ternyata ada banyak part, terus menunya beda-beda ya. Terus ya apa ini? Aku pakai mode yang mana? Aku cari review, review itu kadang nggak menjawab juga. Ini aku harus pakai mode yang mana? Terus bedanya mode ini sama mode ini apa? Terus kalau misalnya mau pakai pompa ini gimana caranya biar nyaman? Terus pakai level berapa? Akhirnya aku ikut kayak workshop buat Oke. menyusui dan kebetulan di workshop ini tuh sama Ci Stephanie King. Beliau Oke. ini terkenal banget kalau di urusan perlaktasian. Konselor Iya, laktasi, konselor iya. laktasi one of the best di Indonesia. Shout out buat Ci Stephanie King. Aku belajar banyak dari Ci Stephanie King dan beliau ini termasuk konselor yang memang banyak bahas pumping. Di saat konselor lain tuh mungkin masih jarang bahas pumping dan Ci Stephanie itu udah nyoba banyak pompa. Jadi dia bisa kayak tahu Berbagai insight, jenis iya pompa berbagai ASI ya? brand jenis juga. Jadi dia tuh punya banyak insight. Oh kalau brand ini tuh gini, oh kalau pompa handsfree tuh gini. Nah pompa ASI tuh sekarang ini growth-nya tuh cepet banget. Jadi banyak inovasi. Mungkin zaman dulu 5 tahun lalu lah pompa ASI tuh pilihannya nggak banyak. Cuma ada yang gede, yang berselang, berkabel, yang colok hospital listrik, grade gitu. hospital grade yang gede, colok gede. listrik. Tapi sekarang pompa semakin kesini tuh nggak cuma yang portable, kelihatan botolnya, tapi ada yang handsfree, tinggal nyelip BH. Terus juga udah hospital grade, banyak loh ternyata. Hands-free tapi hospital grade. Handsfree tapi hospital grade. Jadi aku ngeliat ini, apalagi coba iseng-iseng scrolling di ini kan e-commerce. Loh ternyata pilihan tuh banyak, tapi kenapa nggak banyak yang review? Aku mau cari reviewnya gimana dong? Terus mau nunggu review, siapa yang review? Terus kayak cuma bisa nemu tuh dari forum ibu-ibu aja yang pernah nyoba, tapi itu pun kan juga masih ya katanya ini gini, katanya ini gini. Masih belum yang kayak ibarat kita mau nyari review HP nih. Biasanya kan cari David Gadget In, udah komplit tuh. Dijelasin semua aspeknya. That's true. Iya. Tapi nggak ada yang gitu di pompa ASI. Oke. Aku gemes. Menarik. Iya. Aku gemes terus dengan mencoba berbagai pompa, aku tuh udah nyoba dari yang kabel, portable, handsfree. Terus akhirnya aku dapat kesempatan nih kayak coba beberapa pompa handsfree. Ternyata bisa kok ngosongin. Mungkin orang-orang banyak yang nakut-nakutin. Loh, kamu jangan pakai pompa handsfree, nanti asimu seret nggak keluar. Lebih kosongan yang pompa selang loh. Yang gede. Yang gede harus yang selang. Padahal ini kejadian di aku, nggak tahu di ibu lain ya. Kalau di aku pakai pompa selang itu bener-bener penderitaan banget. Mungkin tuh yang bikin aku semakin ngedown waktu baby blues. Karena kalau pompa selang aku cuma bisa di meja nunggu zit gitu toh. Oke. Aku nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa. Anakku nangis, aku nggak bisa gendong.
Aku cuma bisa teriak minta tolong. Vicky tolong gendong anaknya, Vicky tolong gendong Nick. Aku ngerasa fail. Kayak aku kok useless banget sih. Ya memang aku dalam memompa tuh aku ngeluarin ASI. Ya memang anakku butuh. Tapi di satu sisi waktu aku pompa ini aku nggak bisa bantu apapun. Aku useless waktu pumping, apalagi kayak di penjara gitu loh. Bayangin kayak ada orang di sana, sekedar mau ngambil barang aja kayak Nggak bisa. nggak bisa. Oh my god. Itu bikin aku stres. Udah gagal DBF, terus kamu stres kena pompa, trial error. Ternyata aku juga baru tahu pompa tuh kamu harus ini ngukur ukuran penpip. Oke, Ada ukurannya biar nggak sakit. Aku trial error dari yang ya aku learn the hard way lah. Aku mencoba kayak aku nyoba pompa tuh kayak orang gila wes. Karena aku pingin gimana caranya aku bisa nyusuin walaupun aku full pumping. I see. Karena kan kita tahu ASI yang the best. Tetap bisa ASI eksklusif Iya. dengan cara pumping. Aku tetap ya apapun harus nge-push. Aku mau nge-push anakku tuh harus tetap bisa dapat haknya minum ASI. Aku mau kasih yang terbaik. Aku nggak mau nyerah gitu loh. Ya udah tak usahain. Aku beli peralatan pumping, beli peritil-peritilannya itu trial error dan semakin lama aku tuh dapat insight banyak tentang pompa. Lumayan bisa jelasin lah. Jadi banyak orang yang mulai ngandalin reviewku untuk pompa ASI. Kayak milih pompa ASI. insightku itu ternyata berguna loh buat mama-mama memilih pompa. Dan aku tuh setelah melihat pompa ternyata cocok-cocokan. Ada orang yang mungkin cocok sama hisapan yang keras, yang mantap. Ada yang mungkin cocoknya sama yang hisapan lembut udah bisa keluar. Terus ada juga ternyata pompa ASI tuh yo macem-macem. Ada yang mungkin hisapannya nyaman tapi ternyata bocor-bocor. Terus ada yang kayak udah bagus tapi ternyata kurang ngasih tutup. Oke. Terus ada juga yang kurang. iya ada juga yang garansinya nggak jelas ternyata. Oke. Ternyata nggak jual spare part. Oke. Nah, ya. Ini menarik banget sih, Kak. Karena menurut aku mau itu review pompa ASI atau apapun itu, menurut aku Kak Stephanie itu selalu kasih review barang yang insightful, berani, dan apa adanya. Iya. Belum lagi dengan suaranya yang renyah itu. Ya. Ciri khas Muat sekali. dong. Saya talahnya itu kan. Iya. Nah, aku tuh sampai notice di beberapa video kakak itu ada breast pump yang ditempel sendiri. Ditempel. Oh, tak tulis sendiri tuh. Iya, Tak labelin. Nah, betul yang kakak labelin sendiri dan juga yang udah ada dari sananya gitu. Betul. Itu bedanya apa sih, Kak, sebenarnya? Sebenarnya aku kadang brand-brand tuh akhirnya ini kan aku nemu banyak brand di e-commerce ternyata mirip-mirip produknya itu. Oke. Dan Bentuk bahkan sama dari gitu? satu toko itu bisa barang itu samaan sama toko lain. Oke. Ya, mungkin itu kan semua pompa tuh banyak yang made in China kan. Mostly yang aku review ya, itu mostly made in China. Kecuali ada Oke. cuma bisa dihitung jari yang beberapa made in Korea. Masih terhitung jari lah ya. Masih terhitung jari banget. Jadi ya mungkin mereka datang dari pabrik yang sama, cuma kayak beda distributor yang datengin. Kadang mereka juga masukin ke Indo tuh maybe nggak sempet di labelin. Nah akhirnya Iya. tak tulis aja sendiri namanya biar Oh, nggak ketukar gitu. sama yang lain. Soalnya ternyata banyak. Iya. Ada beberapa yang sampai tak labelin, tak tulisin nama biar nggak ketukar. Itu pun kadang ketukar. Ya aku tuh lihat ada model sama tapi beda merek. Ada yang Iya. modelnya persis plug, beda merek. Apakah performanya plug ketiplek? Nah, itu dia yang mau saya tanyakan. Itu. Berarti itu ngaruh ke kualitasnya juga gitu, Kak? Ngaruh. Jadi kadang ada yang sama tapi ternyata performanya beda. Gitu. Kadang ada yang beda brand, beda label tapi barangnya plug, performanya juga plug juga ada. Oke. Ya itu sih. Makanya kalau nggak karena aku review nggak tahu kan. Betul. Yes. Makanya itu aku sih kayaknya aku mau deh kayaknya mengisi kekosongan di Indonesia dan bantu ibu-ibu yang lain yang mungkin struggle kayak aku, susah cari review pompa ASI tapi aku tuh masih pingin gitu ngusahain ASI buat anakku. Ya apapun caranya I will push to my limit. Ya makanya tuh aku review lah 38 pompa ASI ini dan puncaknya itu aku bikin acaranya itu di tanggal 8 bulan 3. Oke. 38 pompa ASI ya, di ya. 8 bulan 3. Kebalik ya? Iya, tanggal cantik ya. Tanggal cantik dan itu bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional. Oh iya, 8 Maret tuh. Iya. Wow. Mungkin Itulah. itu acaranya untuk publik, Kak? Acaranya itu terpilih buat Best Chef. Jadi eventku itu nanti akan ada awarding dan gathering sesama Bu Sui
Dan aku bakal namain acara ini Power Pump Mom. Yeay, Power Pump Mom. Itu karena terinspirasi mungkin dari Powerpuff Girls Powerpuff ya. Girls, Tapi aku yes. melihat mama-mama ini adalah sosok yang strong, apalagi kayak kita ini kan kaum-kaum yang gagal DBF itu kita mendapatkan kesempatan kedua melalui pumping untuk mengasihi anak kita. Jadi ya aku tuh mau ngumpulin mama-mama yang berjuang pumping, yang mungkin di Indonesia itu masih dianggap sebelah mata, karena kita kadang tuh pumping dianggap pumping itu nggak nyusuin. Nah, masih ada Kamu tuh stigma belum kayak gitu jadi, ya? iya kamu tuh belum nyusuin, belum jadi ibu seutuhnya. Kamu tuh pumping pakai alat, cuma pakai mesin. Bentar lagi juga kering. Mereka nggak tahu ya Gak tahu perjuangannya. Alat pumping itu mahal. Hei, aku beli 30 itu kan. Modalnya, Menyala dompetku. modalnya, struggle-nya. Iya, struggle-nya, belum lecetnya, belum Nah. asi stroberinya, Nah, berdarah-darah. bercampur. Tolong ya. Aduh, ini netizen. Iya, tolong. Ya itu dari event Power Pump Mom ini, aku mau ngumpulin mama-mama. Kita berbanggalah kalau kita jadi mama pumping. Kita tuh mama yang survive, mau berjuang buat anak kita, buat ASI. Dan kita tuh mau tunjukin kalau ini loh, mama-mama ini kita patut berbangga. Terus di event ini aku bakal kasih award. Jadi nggak cuma aku yang terima muri, tapi semua mama ini aku bakal kasih award karena mereka sudah menyusuin anak mereka dan nggak nyerah. Gitu. Oke. Jadi untuk Band Steph nih mungkin yang berminat hadir boleh ya nanti Iya, berkunjung pantengin. ke sosial media Kak Stephanie Gabriel. Pantengin sosial mediaku karena aku bakal update. Aku udah update sih progres buat bikin eventnya. Iya, aku udah lihat juga. Iya, seru kan Bikin kayak story. udah cari IO, cari venue-nya, Riwariwi Surabaya Jakarta untuk Iya, persiapan iya, semua iya. ini ya semoga eventnya lancar. Amin. Ya itu sih kayak deg-degan ini event bentar pertama lagi ya. yang cukup besar terus aku adain di Jakarta. Bukan di kota sendiri. Jadi ya aku berharap semoga lancar, terus bisa menjangkau BSF semua. Soalnya ternyata followersku tuh lebih banyak di Jakarta. Oh iya. Surprisingly. Makanya tuh antusiasmenya tuh juga udah mulai sih. Kemarin aku ke Jakarta memang karena ada event, satu event empati gitulah. Di sana tuh ternyata mama-mama udah banyak yang komen ke aku, "C, ditunggu ya Power Pump Mom sampai ketemu C," gitu. Aku ya Udah banyak ininya ya. iya ternyata mereka excited juga dan bisa ketemu langsung. Wah, seneng Pol. Gak sabar sih. Makin semangat ya Kak. Makin semangat. Jadi Baik. event ini pasti kayak bakal seru sih, dimana aku bisa akhirnya ketemu langsung sama mama-mama ini dan kita bisa saling sharing, saling curcol. Kayak podcast gini kan seru ya. Iya, ngobrol lah Ngobrol ya, sharing. langsung. Kenapa sih kok aku itu ngeyel Pol nge-review pompa ASI sebanyak itu 38 pompa, terus memperjuangkan ibu-ibu kayak ayo yang gagal DBF, yuk kita berjuang bareng-bareng buat pumping. Kita punya kesempatan kedua nih, kita dengan pumping. Soalnya ya itu sebagai salah satu caraku buat creating the family I wish I had. Balik lagi gini, Balik lagi. ada satu ibu aja yang gak berhenti buat ASI. Aku tuh dengan itu bisa ikut membantu gak cuma ibunya, tapi anaknya dan satu generasi, satu keluarga. Jadi ini tuh projectnya long term. Kita mungkin baru bisa lihat jangka panjang kayak anaknya mungkin bisa di masa depan, oh ternyata ini ya nggak gampang sakit, imunnya lebih kuat. Tapi kan kayak kita berjuangnya mati-matian nih sekarang. Jadi ya dari sini tuh aku ya ini project jangka panjang dengan kita ASI ini. Kalau ada satu mama aja nggak menyerah, kita berjuang bareng dari pumping ini, yaitu kita ini cara kita, salah satu cara kita buat creating the family we wish we had. So that's another greater Purpose. ya Kak. Teksturnya lembut, yang paling penting gizinya tetap terjaga. Recommended Pol, nggak ada alasan nggak bisa masak MPASI. Bear Slow Cooker, solusi tepat MPASI bergizi. Seru banget. Seru Pol. Gimana sih caranya memilih breast pump yang ideal untuk sesuai kebutuhan kita? Aku sadar, maksudnya mama-mama itu datang dari berbagai latar belakang, mostly itu terkendala di budget. Oke. Jadi aku sangat paham kebutuhan mama-mama itu butuh breast pump yang terjangkau tapi bisa ngosongin, bisa menerjang badai, hujan, kalau bisa
ya multifungsi kayak gitu kan. Ekspektasinya tinggi. Jadi aku pertama-tama tuh pasti kayak kalau ada yang nanya ke aku selalu tanya budgetnya. Oke. Jadi pertama first thing budgetnya first dulu. kalian cari budgetnya dulu, emang yang sesuai budget apa, baru kayak tentuin. Soalnya percuma kalau mau nentuin, oh ya mau yang bagus tapi beda di budget tuh kan juga maksa. Iya, nggak optimal. Nggak mungkin optimal juga, pasti berat untuk ngeluarin biaya beli pumpingnya. Belum lagi kalau nggak cocok. Makanya itu untuk menemukan yang ideal, aku tuh banyak saranin juga coba sewa aja dulu. Oke, salah satu Nggak, teksnya iya, ya. nggak apa-apa kok nyewa. Banyak persewaan pompa ASI, kalian bisa coba. Terus menemukan pompa tuh nggak harus mahal, yang penting bisa ngosongin. Terus dari tipe hisapan tuh juga sesuai preferensi, karena ternyata tiap brand tuh punya tipe hisapan yang beda-beda. Oke. Mungkin aku nggak bisa, apa ya, kalian mungkin nggak bisa nyobain satu-satu, tapi ya melalui reviewku, aku izinkan penting untuk mencobanya buat kalian. Dari deskripsiku tuh semoga kayak bisa membantu lah, seenggaknya ngasih gambaran kayak pompa ASI mana yang kira-kira kamu suka. Gitu sih, aku harap semoga review-reviewku ini bisa membantu mama-mama dalam ini menentukan pompa ASI yang tepat. Aku cukup seneng kalau ada beberapa komen di YouTube itu pada komen, "C, aku beli ini gara-gara kamu, terus ternyata cocok." Wah, Itu, aduh, ikut seneng sih. jadi mereka decide beli suatu pompa ASI Setelah dari hasil Melihat, review yang begitu panjang dan penuh yes. drama. Oke, iya. Nah, video reviewnya ini udah bisa dilihat di channel YouTube-nya Kak Stephanie Gabriela ya. Betul, cek ya. Jangan lupa di Boleh. subscribe channel YouTubeku Stephanie Gabriela. Nanti ditunggu Oke. konten-konten berikutnya. Oke, ini masih menyangkut ke cerita yang tadi Kakak share sih ya. Sekarang ini kan Kakak menjalani dua role nih, sebagai ibu dan sebagai influencer. Itu rasanya gimana sih Kak? Aku bersyukur karena dari pekerjaan ini tuh aku bisa kerja dari rumah. Di rumah aku bisa sambil main sama Nick. Kalau misalnya tiba-tiba aku mau ngajak dia jalan-jalan tuh bisa anytime. Aku punya fleksibilitas di waktu, dimana itu yang nggak dimiliki sama mamaku dulu. Jadi ya dengan kerjaan ini tuh aku justru bersyukur. Istilahnya Kak Steph tuh punya kontrol penuh ya. Aku punya kontrol penuh dan juga aku bisa tetap dapat kesempatan untuk berkarya dan juga jadi berkat buat timku. Dan aku tuh bersyukur gitu loh, kayak misalnya kita tuh nggak bisa serakah gitu, aku pengen bisa ini, pengen bisa itu, tapi pengen bisa ini juga gitu. Ya, tapi aku bisa dapat semuanya itu untuk sekarang. Aku punya waktu buat anakku, aku tetap bisa punya waktu sama keluarga, terus sama tim, terus tetap bisa kerja. Ya, aku didn't ask for more sih. Ini kayak wow, mungkin banyak orang yang menganggap ini dream life gitu loh. Jadi aku banyak bersyukur, dan aku tuh bersyukur juga punya tim yang baik-baik banget. Aku kayak ngerasa jadi dapat banyak keluarga baru ya. Jadi keluarga itu nggak melulu yang berhubungan darah, tapi dari kayak anggota tim itu aku juga belajar banyak dari mereka, dari kisah keluarganya mereka macam-macam. Ya itu, aku juga encourage mereka, ayo kita juga making the family we wish we had. Kalian juga pasti bisa. Dan dari kayak mereka berkarya dengan di timku ini bisa bermanfaat buat sesama, dari kita menghasilkan karya-karya. Terus mereka juga dapat, misalnya aku bisa kasih rezeki ke mereka. Aku tuh bersyukur loh, tiap kali misalnya kayak ngelihat timku tuh bisa grow. Oh ternyata ada yang ikut aku dari udah 6 tahun, terus dia itu sampai udah pacaran, terus sekarang berkeluarga dan udah punya anak juga yang usianya mirip-mirip sama aku. Jadi aduh, kayak Itu satu mungkin suatu pencapaian juga ya Kak. aku ngerasa accomplished sih, kayak sebagai leader. Wah ini ya rasanya kayak ngelihat anakmu itu grow gitu. Iya, timku tuh kayak wes anggap anak juga gitu loh. Mereka ya ampun punya anak. Jadi aku sesekali juga kalau misalnya memang ada brand baby juga aku sering share. Biar dia juga bisa ikut ngerasain apa yang anakku coba gitu loh. Oke. Iya. Jadi aku bersyukur banget sih dengan jalan yang sekarang ini. Aku bisa berdampak dan berbagi berkat, nggak cuma ke followersku tapi juga ke orang yang terdekat sama aku. Sekitar. Oke, berarti bagi kakak it's a blessing ya, It's a blessing. menjadi seorang ibu dan juga seorang influencer di Iya. saat yang sama. Adakah tantangan terbesar atau tantangan tersendiri nih dalam parenting di usia muda seperti kakak?
Oh pasti. Di zaman sekarang jadi new parents Gen Z gini tuh challenge loh, karena kita tuh masih ketemu sama orang tua kita yang masih udah gen apa ya? Baby boomer, X, Gen Y. Yaitu dengan Iya, segala iya. ajaran-ajaran Iya. yang ajarannya mereka di masa itu, dan di masa sekarang kita lihat edukasi tuh udah berkembang pesat, apalagi dalam hal menyusui. Zaman dulu coba nggak ada pompa ASI, sekarang ada yang hands free bahkan. Jalan sendiri. Jalan sendiri nggak perlu dipegangi. Iya. Zaman dulu mamaku tuh Manual ya? mompa kayak trompet itu loh. Ya ingat. Iya, aku paham sih. Jadi kayak struggle-nya orang zaman dulu ngurus anak sama sekarang itu memang beda. Di zamannya mereka informasi terbatas, banyak mitos-mitos, walaupun sampai sekarang banyak mitos ya. Tapi kan sekarang kita tinggal tanya ChatGPT, Oh yes. tinggal browsing. Udah dirangkumin ya? Iya dirangkumin. Kan kita generasi yang ini ya, yang kayak di-influencing itu. Betul. Kritis. Kritis. Kalau Digital terima- nomads ya. Digital nomad, kalau terima info kan kita nggak telan mentah-mentah, tapi kita cari tahu kayak dari berbagai sumber, nggak mau gampang percaya. Ya itu challenge-nya sih, karena ada banyak info, tapi juga dengan banyaknya info itu juga bikin kita jadi kadang overwhelm ya. Betul. Ternyata anak umur segini harus gini, Ya di sini bilangnya boleh, di sini nggak boleh. Iya. Terus anaknya dia kok udah bisa terbang, anakku kok belum bisa gitu. Jadi ya. terpressure sama sosial media. Betul. Karena informasi itu yang semakin banyak, kita sendiri terpressure, kita jadi gak realistis gitu ekspektasinya ke anak. Seorang Stephanie Gabriela pun masih overwhelmed terkadang Iya, ya. pasti. Jadi Bisa. ya kita tuh sebagai parents di masa sekarang, apalagi new parents Gen Z, ya sosial media tuh bagus buat kita cari informasi zaman sekarang. Tapi tetap kita harus belajar filter ya. Gak semua tuh bisa kita terapkan, karena yang namanya anak itu pasti unik dan beda-beda. Pasti penanganannya pun juga beda. Metode ini bisa works di anaknya dia, tapi belum tentu di anak saya. Yes. Ya itu kita harus ini sih, mungkin jangan ketinggian ekspektasi. Karena aku tuh waktu ASI pun tuh juga ekspektasiku ketinggian. Aku ngeliat gara-gara sosial media, aku juga ngeliat ibu-ibu yang ASInya berkulkas. Dia aja bisa, masa aku nggak bisa? Aku jadinya jadi too hard on myself. Aku nuntut diriku, ya pacarnya aku harus bisa gitu. Padahal setelah menjalani, ASI banyak-banyak pun loh dari kulkas, ternyata anak tuh belum tentu suka kadang. Jadi aku akhirnya, iya ya ternyata ASI tuh nggak perlu banyak, yang penting cukup. Setelah menjadi parents tuh akhirnya idealisme tuh pelan-pelan, ya bukan berarti kita nggak perlu idealis ya, tapi pelan-pelan tuh lebih fleksibel. Kayak ya udah sambil dijalani, kita harus tetap fleksibel, adaptasi sama perubahan. Yang lihat anaknya juga, kita juga jangan cuma bebani anak, kamu tuh harus bisa gini, bilang papa, mama. Tapi kita juga harus mau tahu dong anaknya tuh mungkin dia punya skill lain yang bisa ditonjolin, lebih excel di bidang lain. Terus kadang sosial media juga sekarang lagi ini anak mulai empati, yang jadi highlight tuh BB anak terus. Oke, pacuannya tuh Pacuannya tuh anak tuh selalu coba dilihat BB-nya. Iya. Anakmu beratnya berapa? Kamu nggak mau tanya, Nick itu udah bisa ngapain? Kok tanyanya BB dulu gitu? Itu dia. Itu jadi our babies is not just numbers guys. Orang itu banyak ngeliat Lebih dari sekedar anak. Iya, jadi anak itu misalnya mukanya kayak udah dipatron sama angka timbangan gitu. Padahal ya anak kita tuh lebih dari itu. Jangan cuma dilihat dari angka timbangannya. Ya memang di Indonesia tuh masih ada isu inilah. Maksudnya kita kayak harus melawan stunting, berat badan tuh jadi indikator yang sangat penting banget gitu loh. Jadi tiap hari mama tuh bangun tidur pikirnya anakku naik BB nggak hari ini gitu. Iya kan, jadi kita tuh terpressure banget. Jadi mama tuh udah berat, dengan eksternal nih pressure-nya semakin berat di zaman sekarang. Jadi pressure-nya sama mama zaman dulu mungkin kayak kena omongan tetangga, omongan mitos-mitos ya. Tapi challenge kita sekarang itu kayak gitu loh. Dengan ekspektasi yang ada, dengan teknologi yang semakin maju, ilmunya ini antara bisa kita manfaatkan, kita bisa filter, itu good for us. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa, lagi overwhelmed, nggak bisa memilah itu dengan baik, malah jadinya tuh backlash ke kita. Kita malah stres sendiri loh, nggak bisa enjoy prosesnya padahal. Maksudnya banyak kok hal lain yang bisa kita appreciate di luar BB-nya anak.
Yes. Kalau misalnya hal sekecil ternyata anak kita tuh dari yang nggak bisa megang sesuatu ternyata bisa megang, bisa tepuk tangan. Kita tuh jadi melupakan untuk merayakan hal kecil karena kita terlalu fokus sama ekspektasi sosial ini. Yes. Itu sih, makanya aku terus reminding diriku sendiri, aku ingetin sama suami juga, ya BB-nya nih itu yang penting iya masih aman di kurva, selama masih aman ya udah, tapi yang penting kita jangan lupa untuk merayakan keberhasilan kecilnya dia itu. Di sini semua komponen slow cooker bakalan dirakit satu persatu, mulai dari elemen pemanas sampai panel kontrolnya. Masangnya juga hati-hati biar alatnya kuat vol dan tahan lama. Setelah dirakit, lanjut ke proses QC-nya nih. Di sini alatnya diuji biar semuanya berfungsi dengan baik, mulai dari suhu, timer, dan fitur lainnya. Kalau udah lolos QC, yo wes saatnya di packing. Semua unitnya masih bakal dicek lagi sebelum di packing, biar pasti aman sampai ke tangan kalian. Nah, kita udah lihat sendiri gimana proses produksinya, dan ini dia hasil jadinya, slow cooker bear. Sekarang ini kan Nick masih kurang dari 1 tahun ya? Ya, 9 bulan nih 9 sekarang. bulan. Mau 10 bulan. Oke, 9 menuju 10 Aduh, bulan. cepet deh, nggak kerasa mau setahun. Nah, kira-kira nih, Kak Steph udah kepikiran belum sih tipe parenting seperti apa yang bakal kakak terapkan untuk Nick? Kalau kepikir tipe parentingnya, jujur masih belum kepikir ya. Aku mau VOC parenting atau gentle parenting nih? Pilihan generasi kita kan itu ya, antara kamu mau VOC atau gentle gitu. Bingung. Either strict atau gentle parenting mau gitu strict, mau gentle. Ya kalau dari kita sih kebiasaannya sekarang masih gentle ya ke dia. Jadi aku berusaha dari awal dia lahir ya, aku nggak pernah sekalipun bentak dia. Iya. Karena aku ini denger info dari mama yang udah senior, kalau kita bentak anak itu tuh saraf-saraf di otaknya tuh ada yang kayak keputus gitu loh, atau kayak nggak terdevelop dengan baik. Jadi aku tahan, walaupun anaknya kayak umek-umek kayak tahan ya, Nick jangan ya, jangan ya. Gitu. Aku akan berusaha semampuku. Tapi misalnya nanti begitu dia emang udah paham, diajak ngomong dan mulai kayak bisa kita kayak ajak ini ya tukar pikiran, aku tuh kayaknya tetap akan mengajarkan ketegasan sih. Nggak yang VOC tapi tegas. Jadi biar dia tuh tetap tahu sebagai orang, apalagi dia cowok, dia tuh harus tahu batasan dan harus tahu gimana cara dia menempatkan diri. Dia harus bisa jadi leader yang baik, karena kan dia tuh nanti bakal jadi kepala keluarga sendiri ya ke depannya. Udah mikir panjang nih kayak. Aduh, aku itu So visioner. Iya, aku itu lagi merawat suami orang loh ini. Calon ayah dari orang loh ini. Kayak jadi kita punya anak tuh nggak main-main. Tanggung jawabnya berat. Kamu bertanggung jawab buat masa depannya dia. Dia jadi orang kayak apa itu juga tergantung gimana caranya kamu didik dia. Makanya tuh untuk parenting aku sambil learning by doing dan kayak sambil banyak cari insight dari teman-teman yang juga punya anak. Itu membantu sih dengan adanya banyak mama-mama yang saling sharing. Makanya untuk mama-mama yang masih takut buat sharing, nggak usah takut, just do it. Sharing, karena mama di luar sana pasti akan ada yang terbantu dengan sharingmu sekecil apapun itu. Ada gak sih hal yang Kak Steph tuh ingin Nick ingat saat dia udah besar nanti? Yes. Kalau Nick itu aku pengen dia tuh inget kalau mama papanya ini sayang pol sama dia. Aku tuh pengen dia tuh merasakan hangat. Kalau inget kita tuh dia tuh bisa ngerasain hangat yang dia nggak bisa dapetin di tempat lain. Ya cuma kita sebagai orang tuanya tuh yang bisa ngasih kehangatan itu. Dia tuh jadi anak yang tetap rindu sama orang tuanya, walaupun dia udah berkeluarga sendiri, tetap kayak ingat sama kita, terus sayang. Bisa menjadi rumah. Kita bisa jadi rumah dan tempat teraman untuk dia. Ingat kita tuh orang yang paling dia bisa percaya juga di dunia ini, yang nggak ada orang lain yang bisa dia percaya dan kayak kita, dan nggak ada orang yang cinta dia ngalang-ngalain cintanya papa mamanya ke dia. Sedih. Nick, nanti kalau kamu udah besar nonton podcast ini ya, harus nonton di bagian ini. Oke, kalau gitu ada rencana nambah anak lagi, Kak? Wah. Kalau rame part 2.
Nggak tahu sih. Belum tahu. Nggak tahu ya, kita hidup nggak ada yang tahu guys. Jadi ya nanti apa kata Tuhan. Adakah pesan untuk orang tua muda khususnya di luar sana? Yang ini ya, mungkin sama kayak aku nih. Yes, usia Kak Steph gitu. Oke, buat parents yang ada di luar sana yang mungkin struggling, masih new parents, new mom, new dad, nggak ada pengalaman, ya ketahuilah kalau ini tuh pengalaman pertama kita. This is our new life, our first life juga. Walaupun orang tua kita tuh juga dalam raising kita tuh ada banyak kesalahan parenting. Ya kita harus yakini kalau memang orang tua kita tuh juga ya it is their first life. Mereka juga pertama kali jadi orang tua dan itu pun sekarang kita ngalamin. Sekarang tantangan kita nih buat jadi orang tua, apakah kita tuh bisa jadi orang tua yang lebih baik? Yang penting kita tetap berusaha, kita lakukan yang terbaik buat anak. Terus ingatlah kalau kita tuh selalu ada hari baru untuk kita tuh mewujudkan keluarga yang kita impikan. Karena ya in the end parents are human too ya. In the end parents are human too. Jadi ya be kind to yourself, nggak usah tertekan sama ekspektasi diri sendiri di sosial media itu. Anak kita tuh nggak butuh orang tua yang sempurna, tapi butuh orang tua yang bahagia. Ya udah kalau gitu satu lagi deh Kak, the last one ya. Apa tuh? Barang paninti yang paling favorit versi Kak Stephanie Gabriela. Versi saya. Slow cooker. Menyala slow cookerku. Ini nih ya Kak barangnya nih. Tuh. Yes. Itu. Yes. Karena slow cooker ini sudah sangat memudahkan keluarga saya yang masih baru ini. Kita bingung harus empati pakai apa. Aku sebagai mama yang nggak bisa masak, jadi saya ini agak useless dalam hal empati. Tapi dengan adanya slow cooker ini sangat membantu, nggak cuma aku tapi juga suamiku. Paman Li tuh jadi bisa masak. Oh masaknya barengan nih MPASI. Paman Li yang masakin akhirnya. Oh gitu. Gitu, saya cuma cukup beliin aja slow cookernya. Saya bawain dari Cina. Iya. Langsung dari pabriknya. Ini suamiku silakan explore slow cookernya. Masakin buat Nick, kalau masak buat aku juga boleh. Itu sih itu berguna Pol selama aku jadi new parents dan banyak yang DM aku juga. Thank you loh buat ini harga pabriknya. Jadi thank you buat Paninti yang udah kasih special price dari harga pabrik. Banyak parents yang terbantu untuk empati anaknya. Mereka tuh sampai say thank you ke aku DM personally. Iya. Empati jadi cepet sosok buat. Wah. Berarti keren. ini udah fix Kak Steph approve ya. Approve. Slow cooker ini. Wow. Cari ada fotoku. Oke, kalau gitu itu dia sesi podcast kita hari ini bersama Kak Stephanie Gabriela. Semoga semua obrolan kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya Kak. Dan khususnya nih untuk para Gen Z di luar sana yang mungkin lagi planning mau married atau mungkin lagi planning mau punya anak gitu kan. Oke, terima kasih juga untuk Kak Stephanie yang udah nemenin kita di podcast hari ini. Dan sampai jumpa di Life Story of Parenting berikutnya. Bye-bye! Bye-bye!